Ini work from home 3 minggu pada kedutan semua ya. Oh, Pak. Tadi saya minta maaf dulu sebelumnya karena kan tadi saya ngajak Mas Mobi nggak bisa, Indra nggak bisa, Dijiwan ternyata dadakan ada kerjaan. Tapi saya sudah kasih linknya sih ke Dijiwan, kalau memang dia lagi santai dia bisa langsung gabung. Ini perkenalin dulu sebelumnya, ini ada Mas Hakiki dari iDevice Indonesia. Hai. Terus ada Mas Mana Bagus dari Makemek ini ya. Nah, pembahasan pertama nih kita bicara ngobrolin iPhone dulu atau mau langsung yang berat email nih? Bebas mah. Bebas. Kalau email mungkin ke punya media bahasannya. Ke Mas Bagus Makemek aja mungkin yang lebih apa ya? Kenapa jadi saya? Kalau saya jujur sih kalau masalah ini kan terlalu ngikutin juga sih kayak regulasi nggak terlalu apa ya, mungkin karena sama Makemek pun udah beberapa kali dibahas gitu, tapi saya cuman pembaca aja lah kalau masalah email. Soalnya agak sensitif juga sih kalau kita yang ngebahas kalau di forum ya, memang agak ramai juga ya pas awal-awal ngebahas. Dan akhirnya jadi kalau namanya komunitas itu biasanya malah kayak muncul opini-opini baru gitu. Biasanya sih kalau di forum tuh udah beragam opini udah muncul di sana kayak gitu. Jadi mending Mas Bagus yang jelasin deh kalau masalah ini. Benar Mas. Apalagi ini email kan besok harusnya perihal email pemblokiran. Besok kan harusnya terrealisasi nih. Kalau sebenarnya itu kepastiannya gimana Mas? Kalau yang di informasi yang udah digali sama dari sisi Makemek tuh seperti apa? Sudah sejauh mana gitu? Ini sih dari artikel terakhir sama info yang terakhir saya dapat ya udah gitu aja. 18 ya oke 18. Kalau setelah ini mau beli dari luar negeri supaya bisa dipakai di Indonesia ya udah bayar pajak. Udah. Kalau yang sebelumnya sudah beli dan dipakai dengan SIM card Indonesia bisa pakai ya udah gitu aja. Iya, sebetulnya topiknya tuh nggak ribet, cuman karena digulir terus sama orang-orang, jadi kayaknya sesuatu yang mengerikan gitu. Padahal ya cuman karena dibahas terus-menerus aja jadi kayak makin bikin nggak paham gitu loh. Padahal sebetulnya ya simple, beli sebelum 18 April dimanapun aman, beli setelah 18 April bayar pajak, atau belinya ya di Indonesia di Apple Authorized Indonesia. Tapi kalau misalkan besok pada akhirnya mundur lagi, karena kan bisa jadi mundur lagi kan karena kondisi juga lagi kayak gini kan. Tapi ya kita logika aja, mau ke Singapura ya pakai cara apa sih? Kan Singapura tetap aja sih. Kita mau ke tanggal 24 April kan ya, 24 April ya iPhone SE-nya itu ya. Tanggal 24 April ngantri di Apple Store juga percuma, Apple Store-nya tutup. Iya. Dia cuma melayani penjualan lewat Apple Online Store dan itu harus dikirim ke alamat negara Singapura. Iya, baru kalau mau dikirim ke Indonesia pada akhirnya harus bayar pajak dulu. Tetap bayar pajak. Ya, memang harusnya sih. Gitu. Karena kan kemarin yang iPad Pro 2020 itu benar-benar dibayar pajak sih. Gitu. Jadi dikirim dari sana terus bayar pajak. Karena sejauh ini kayak semacam regulasi kayak kalau misalkan harus bayar pajak dulu nih, ini mekanismenya kayak gimana? Ini emang kayaknya dari kemarin kayak sebelum, kalau saya lihat dari Instagramnya ya, Instagram Kominfo, kayak belum ada wujudnya tuh kayak gimana gitu. Apakah bentuk aplikasi ataukah cukup melalui birokrasi aja, atau mungkin pendaftaran ke operator atau gimana? Mungkin itu sih kayak masih nggak jelas juga sih kalau versi saya ya, secara personal ya, bukan mewakili iDevice ya. Secara personal sih seperti itu. Ya itu. Kalau yang tertulis sih sejauh ini warga gitu. Nggak perlu ditakutin sih Mas ya sebenarnya ya. Buat teman-teman yang pada mau beli iPhone juga sebenarnya nggak perlu ditakutin tuh, kalau memang beli ke Singapura dan wajib bayar pajak ya bayar aja pajaknya. Ya bayar. Beli tiket ke Singapura bisa kok. Iya. Beli iPhone-nya aja bisa. Iya, beli iPhone berapa tuh? SE itu berapa sih? 7,5 ya? 7,5 per 7,9 itu juga bisa. Tinggal nanti beli SE 7,9 juta nih, nanti klaim GST refund kan di bandara. Itu 5% lah, anggaplah 7 juta 5% tuh berarti berapa tuh? 300 ribuan sekian kan. Nanti ya udah masuk Indonesia bayar pajak pakai 300 ribuan tadi ditambah selisihnya, udah beres. Bisa sih buat teman-teman nih yang nonton video ini nggak perlu takut ya.
dan nanya-nanya lagi gitu perihal pemblokiran email, ngecek-ngecek ke database iPhone-nya nggak ada ya, karena kan belum pasti. Masalah itu sebetulnya gimana Mas? Sebetulnya yang nanya tapi emang nggak dalam waktu dekat tuh nggak ada rencana beli gitu. Jadi kayak nanya ngotot tiap hari, udah. Emang mau beli? Enggak lah. Padahal, iya. Padahal belum tentu beli, Mas. Iya. Oke, topik kedua pembahasannya iPhone 2020 nih yang SE. Tanggapan dari sisi iDevice Indonesia dan Makemek bagaimana dengan desain, dengan spek, dan rumor yang terjadi sebelum-sebelumnya itu sebenarnya memang hampir dikatakan sama ya, sesuai rumor-rumornya gitu. Tapi pada akhirnya Special Edition dikeluarin kedua kalinya. Saya pernah ngobrol sama Mas Bagus, kalau nggak salah Special Edition nggak pernah dikeluarin kedua kalinya. Di Special Edition dikeluarin kedua kalinya nih. Gimana nih tanggapan dari... Terserah mau pakai Mac dulu atau iDevice Indonesia dulu nih. Boleh. iDevice dulu lah, yang kameranya lebih bening nih. Iya, kalau tanggapan dari saya sih sebenarnya kan si rumor iPhone SE ini udah kita posting itu dari 2017 apa 2018 gitu ya. Kurang lebih di sekitar tahun itu sih emang. Iya. Dan dulu kan bentukannya kan kayak iPhone 5S cuman full screen. Ada juga yang agak gedean, maksudnya penerusnya kayak semacam penerusnya iPhone X gitu kan. Kesini beberapa bulan kemudian, maksudnya sebelum iPhone SE generasi kedua keluar, baru tuh muncul iPhone yang mirip desain iPhone 8. Itu beberapa jam pas rilis itu kita posting juga tuh. Akhirnya ya menurut saya sih kalau misalkan ya sesuai kita meruntut sejarahnya si iPhone SE ini ya memang ya selayaknya desainnya emang seperti itu, karena kayak kemarin aja iPhone SE generasi 1 gitu kan ya tampilannya jadul gitu, tapi jeroannya ya mengikuti perkembangan si teknologi Apple tersebut pada zamannya, nggak beda jauh sama yang sekarang. Dia pakai desain iPhone 8 tapi jeroannya pakai iPhone 11 Pro gitu kan prosesornya. Itu sebenarnya udah gampang ketebak sih kalau Apple sih, kalau misalkan kita ngelihat kebiasaannya ya, itu udah ketebak sih kalau misalkan iPhone SE 2 ini pasti ngikutin iPhone 8. Nah, cuman sekarang yang jadi pertanyaannya kan yang tadi saya posting itu penerus iPhone 8 Plus 5,5 inch nih. Ini bakal nggak tahu nih ya, memang bakal ada kejutan lagi atau cukup sampai di sini nih yang iPhone versi 5,5 inch-nya atau bisa jadi ada SE Plus juga. Sebenarnya terkesan aneh juga guys, seperti halnya kayak special edition tapi ada yang special edition-nya lagi gitu, kayak seperti itu sih. Kalau Mas Bagus gimana? Di sisi Makemek. Loh, kirain saya dengerin aja. Loh. Ya kan pasti punya pendapat gitu loh. Oh iya, kalau ngomongin iPhone SE itu selalu kayak gabungin lebih dari satu iPhone yang dulu pernah rilis. Jadi kayak si SE1 itu kan desainnya dari 5S, mesinnya dari 6S. Nah kalau yang SE2 ini bahkan kalau bisa dibilang dia kayak gabungin tiga teknologi iPhone gitu kan. Bodinya iPhone 8, kameranya iPhone XR, terus apa lagi kemarin? CPU-nya iPhone 11. Jadi ya makanya mungkin karena itu dikasih nama iPhone SE lagi ya. Nggak iPhone 9 seperti rumor yang satunya. Jadi ya kemarin prediksi saya salah. Jadi ternyata Apple masih untuk pertama kalinya ini selama berapa? 40 tahun ya Apple ya. 40 tahun ini baru ini ada Apple ada produk SE generasi kedua dari Apple. Terus kalau kenapa desainnya gitu ya emang apa namanya? Ya itu yang masih paling laris sekarang mungkin. Ya bukan paling laris sih, yang sangat laris. Di tangan enak banget juga. Iya, di tangan enak, terus harganya juga apa namanya? Bisa mengisi gap harga yang ada sekarang kan. Kalau sebelum ini kan harga iPhone mulai dari 449 ya, iPhone 8 449, 549 atau berapa 8 Plus, terus 699 di iPhone XR. Di situ lompat ke 749 sama 999. 749 itu di 11, 999 di 11 Pro. Nah, yang
versi paling bawahnya ini nggak ada nih setelah iPhone 8 sama 8 Plus. Sama Apple diganti iPhone SE. Tapi seri Plus ini memang udah nggak ada lagi. Terakhir itu memang di 8 Plus aja ya. Kalau kita lihat ya, kan 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus, pada akhirnya nggak dilanjutin lagi. Dilanjutinnya Max kayaknya. Ya. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi belum tentu juga sih, kita nggak tahu juga sih. Kan rumornya kayaknya tahun ini memang nggak ada iPhone SE yang Plus kan, karena rumornya iPhone 12 nanti itu ada 4 ukuran iPhone 12. Nah, kalau iPhone 12-nya ada 4 ukuran, terus SE-nya ada 2, jadi 6 ya kan. Nah, repot banget itu. Enggak, maksudnya penerus yang layar 5,5 in. Iya, kayaknya sih udah nggak ada ya nanti ya. Kayaknya iya, nggak ada kayaknya mungkin. Tapi nggak tahu juga. Dan karena kalau lebih sedikit Apple layarnya juga sih ya. Suka gocek Apple. Iya, ada juga kemarin yang bilang SE Plus-nya tahun depan, tapi ya nggak ngerti, masih rumor tipis-tipis lah, masih baru 1-2 rumor doang yang ngomong SE 2 Plus-nya tahun depan. Tapi kalau tahun ini nggak ada karena tadi sepertinya iPhone 12-nya ada 4 ukuran, terus tambah 1 lagi iPhone SE, jadi setahun ini nanti ada 5 kemungkinan. Kalau itu jadi 6 gara-gara SE Plus, wah capek deh developernya nanti bikin aplikasi. Nah, menurut tanggapan dari iDevice dan Makemek, pasti banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram iDevice atau Makemek. Pasti banyak yang nanya, better beli iPhone SE 2020 atau iPhone XR. Karena kan lihat kan di apple.com kan sudah tidak ada lini iPhone 8 lagi yang dijual, ada iPhone XR, SE 2020 dan 11 series pastinya kan. Kalau misalnya saran nih dari kedua tim dari iDevice dan Makemek buat teman-teman tuh pasti kan pada mau beli nih, ada yang mau upgrade kan. Cuma kan pasti bimbang iPhone XR atau iPhone SE. Pasti kan ngikutin budget sih memang. Better mana menurut saran dari Mas Bagus dan Mas Hakiki. Silakan loh Mas Hakiki dulu. Ya Mas Hakiki dulu berarti. Masalah pilihan sih bukan udah nggak lagi ngurusin budget ya. Jadi ini kan istilahnya kalau misalkan saya pribadi gitu, untuk ukuran iPhone 7 ya, 7 atau 8 gitu kan, itu ukuran yang pas banget gitu buat penggunaan sehari. Mungkin kalau misalkan beda cerita, kalau misalkan orangnya doyan game atau mungkin kayak semacam yang butuh banget layar gede dan atau layar luas ya. Cuman buat saya pribadi iPhone 7 itu setelah kemarin kebiasa sama iPhone 5S ya. Iya. Ternyata iPhone 7 itu paling enak digenggam, entah kenapa ya. Maksudnya paling buat ukuran tangan saya ya, paling enak. Nah, permasalahannya adalah iPhone 7 itu biasanya kan di baterai yang kecil ya. Iya, benar. Nah, sekarang si iPhone SE 2 ini walaupun ukuran baterainya masih nggak beda jauh atau sama ya sama iPhone 8, tapi kalau misalkan dia pakai chipset A13 terus iOS 13 tentunya, itu harusnya bisa lebih irit lagi, dan di website Apple pun dia mengklaim lebih irit lagi kan. Kayaknya bisa jadi opsi yang terbaik sih buat konsumen ataupun user yang seperti saya, maksudnya yang cocok dengan ukuran layar segitu, pas digenggam aja. Buat saya sih memilih handphone itu gimana kita dalam penggunaan itu nyaman gitu. Bukan lagi ini modern atau enggak, bukan lagi ini layarnya gede atau enggak, nyaman atau enggak gitu kan. Karena sebenarnya pada ujungnya kalau misalkan kita sebagai profesional, misalkan desainer, ujungnya juga pasti pakai Mac, ataupun kalau misalkan kita sebagai developer, ujungnya juga pakai Mac ataupun pakai laptop gitu kan. Karena sebenarnya fungsi handphone yaitu buat komunikasi, mungkin game sesekali, bahkan produktivitas sebenarnya bisa dilakuin. Tapi kan kalau misalkan kita udah berada di ekosistemnya Apple itu kan, ya mungkin bisa sesekali buat ngedit, tapi tetap ujungnya diterusin di Mac juga kalau saya pribadi ya. Jadi intinya iPhone SE 2 ini bisa jadi pilihan terbaik buat teman-teman dibanding sorry ya 10R gitu kan. Tapi balik lagi kepada kebutuhan si penggunanya tersebut ataupun tolak ukur memilih dia dalam memilih smartphone itu seperti apa.
Itu kalau versi saya. Kalau dari versi Mas Bagus nih, dari sisi make Mac. Saya ini nggak Mas Iksan aja gantian yang jawab. Mas Bagus dulu. Oh gitu, oke. Senior. Jadi kalau sebetulnya cukup sulit sih kalau untuk dibandingin iPhone SE 2 sama iPhone XR. Pertama dari harganya aja udah jauh, 699 ya, 699 sama 399. Itu hampir 2 kali lipat. Jadi kayaknya jauh sih. Tapi kalau balik lagi kepada kebutuhan, ini sih itu kebagi dua. Jadi orang yang pertama kali, jadi iPhone SE itu cocoknya buat orang yang baru pertama kali memakai iPhone mungkin. Karena ya kayak masih Touch ID, harganya murah, CPU-nya baru, segala macam itu oke lah. Jadi kalau kamu baru mau pakai iPhone sekarang, mulainya dengan iPhone SE 2 itu oke banget. Tapi kalau kamu udah pernah pakai sebelumnya, mau upgrade misalkan dari 5S, dari 6, ya itu pilihannya ke iPhone XR. Jadi milih yang mana ya tergantung sekarang kamu pakai apa gitu loh. Jadi kalau sekarang udah pakai iPhone X gitu misal, kalau ganti ke XR kan nggak kerasa jauh kan. Kalau nanti jadi ganti ke SE 2 ya malah jadi kayak kembali ke home button gitu. Jadi kembali ke teknologi yang lama, home button. Jadi ya tadi balik kebutuhan. Tapi kalau saya pribadi saat ini misalkan ditanya milih XR atau SE 2 apa? SE 2 kali ya. Biar kayak yang di TikTok tuh loh, tengok-tengok gitu. Tim SE berarti ya kita. Iya, SE 2 bisa sih. Karena mungkin kita nggak tahu sih habis ini Apple akan bikin iPhone yang ada home button-nya lagi nggak. Tapi kalau iPhone yang ada Face ID-nya lagi pasti ada lagi sih tahun depan. Tapi kalau yang ada home button-nya lagi mungkin enggak sih habis ini. Dulu cek Mas Dijiwan udah hadir. Connect ya. Iya kayaknya masih connecting aja tapi nggak ada suaranya dari Jiwan. Udah nggak apa-apa. Kalau saya lanjut dulu aja langsung nggak apa-apa. Belum masih connecting. Ya. Nah kalau tadi kan udah dari tanggapan dari Mas Bagus, udah dari Mas Hakiki dari IDV sih udah. Kalau dari saya sih, nggak agak mungkin lebih kayak menyarankan pembeli kita ini kan pada banyaknya kan yang ini ya. Dengan budget yang gimana ya, sedikit, maksudnya nggak semuanya. Kalau bicara budget pasti kan saya saranin buat pembelian yang jangka panjang dengan ngikutin budget dan udah nabung lama-lama. Kalau saya sih tetap nyaranin daripada iPhone XR atau iPhone SE 2020, saya pilih untuk menyarankan iPhone SE 2020 sih, karena kan spesifikasinya itu udah 11 series tuh. Jadi kemungkinan jangka panjang tuh ngikutin up to date iOS dan performanya juga karena chipnya A13 Bionic kan itu sangat ngebantu banget untuk pemakaian jangka panjang sih. Jadi lebih kayak ke kebutuhan untuk jangka panjang kan, nggak mungkin kan tiap tahun ganti iPhone kan, nggak mungkin juga. Untuk beberapa dari teman-teman kan pasti nggak ada yang tidak mungkin untuk tiap tahun ganti iPhone. Jadi kalau untuk jangka panjang yang memakai pemakaiannya dan itu memang pengen awet gitu ya, saya better sih iPhone SE 2020 daripada iPhone XR. Terlepas desain sih, yang penting jangkauannya jauh, yang penting pemakaiannya jangka panjang gitu. Sehat Bang? Sehat. Lo pada sehat kan? Sehat Bang. Alhamdulillah. Saya dulu lagi salah, earphone gue kok nggak jalan. Sorry nih, jadi apa aja nih di sini. Oke, Bang, ini udah ada dari Mac dari iDevice. Tadi kita sempat ngomongin email juga, Bang. Salam kenal buat Mac ya. Ya, pakai Mac. Pakai Mac atau Mac sih sebenarnya. Sorry. Bahasa Indonesia aja. Kebesaran. Jadi tadi kita udah, Bang, ini ada dari Dijiwan juga semuanya. Tadi kita udah ngomongin email juga. Kalau dari sisi Dijiwan, pembahasan perihal email ini kira-kira besok akan berlaku langsung atau ada indikasi mundur atau gimana, Bang? Oke, gila di bahasa lu tuh berat banget sih. Berarti disantai aja.
Kita bicara public policy. Karena banyak yang nanya kan nih Bang, banyak yang nanya kan. Enaknya ngomongnya bahasa public policy gimana ya? Kalau gue sih sebagai warga negara yang baik, kita ikut aja lah peraturan pemerintah gitu loh. Terlepas dari apa sih segala konsekuensi plus minusnya pasti ada pro and kontranya. Kalau lu tanya gue besok itu akan on atau off gitu loh. Apa ya, I wish I have a crystal ball gitu loh. Seandainya gue bisa ngeramal gitu kan, gue ngomong sekarang. Tapi kalau dilihat dari indikasinya memang kalau gue monitor for the last 1 week lah gitu loh. Gue sedikit banyak coba melakukan media monitoring, baik itu online ya kan, ataupun juga visual. It was a bit quiet bagi gue ngeliatnya gitu loh, nggak kayak waktu awal-awal gitu. Terus sampai tadi pagi pun gue coba news monitoring juga gitu kan, dari Google News atau dari media lain. Baru kayaknya for the last 2 hours gue baru bisa menemukan ada beberapa media yang membahas kalau memang rencananya itu tetap on gitu loh. Balik lagi gitu loh, kalau gue bicara yang seharusnya dilakukan, memang harusnya tuh ada sosialisasi gitu loh. Kalau lu inget waktu zamannya implementasi IKTP gitu kan, itu kan banyak belum dilakukan implementasi gitu, ibaratnya itu ada berupa banner lah atau infografik lah gitu loh, segala macam itu ada. So cut the long story short, besok jadi apa enggak, gue nggak bisa bilang iya. Kalau dari naga-naganya sih makin hot makin sore, jujur. Tadi gue sempet kontak, gue social experience sedikit, gue telepon beberapa operator call center gitu loh, beberapa jam lalu gitu kan. Ya walaupun dijawab oleh beberapa call center staff gitu kan, tapi mereka tetap pada pendirian bahwa besok itu tetap dijalankan gitu loh. Berarti bisa diasumsikan peraturan tetap berjalan, tapi beberapa besok mungkin bisa hampir pasti, tapi ada kemungkinan juga mundur ya karena pandemi gini juga ya Bang. Dan tadi juga kita udah bahas juga sih sama teman-teman. For the worst saja sih sebenarnya. Iya, kita juga udah bahas juga sih sama teman-teman Makemek dan dari iDevice. Bahwasannya ya tetap ikutin aja sih peraturan pemerintah. Kalau memang perlu bayar pajak ya dibayar pajak aja, ya nggak Bang? Iyalah, betul gitu loh. Topik kedua ini Bang, tadi kita juga udah bahas iPhone SE 2 2020. Terus gimana kalau dari sisi Dijiwan nih? Kayaknya Dijiwan pasti udah ada rencana kayaknya dengan iPhone SE 2020. Ya, udah males karena di Tokopedia udah ada yang PO. Udah ada yang PO duluan. Ya kalau bicara soal SE2, woro-woronya udah dari beberapa bulan lalu kali ya. Cuman memang gue jujur tipe orang yang pengen ngikutin gosip perkembangan Apple devices gitu. Karena lu tau lah gitu, baru keluar iPhone 11, sejak sebulan kemudian udah ada gosip iPhone 12 gitu ibaratnya. Iya. Dan habis itu lu you live for the next 11 months until itu keluar gitu kan. Dengan renderingnya whatever you call it gitu loh. Cuman basically gue sih ya kalau dilihat iPhone SE 2 hype-nya tinggi, jujur. Even di Instagram gue lumayan aktif. Walaupun memang dilihat dari segmennya memang beda gitu loh. So this is my personal opinion berdasarkan apa yang terjadi di media gue punya. Memang segmen yang memang pengen punya SE2 itu adalah orang-orang yang memang sebelumnya punya SE1 kali ya. Betul. Atau orang-orang yang punya iPhone 6 atau iPhone 7 gitu kan, pengen tahu gitu. Asumsi mereka ya, kemarin gue beli SE1 5 juta, gue expect SE2 mungkin 6 juta 7 juta. Sekarang mereka tahu gitu. Di Tokopedia ada yang jual sampai 13 juta, Bos. Tapi di Jiwan udah buka order Bang untuk iPhone SE 2020. Jujur gue nggak buka order saat ini gitu loh. Balik lagi karena kita juga harus tahu besok seperti apa kondisinya gitu. Ya kan? Benar banget. Karena percuma lu buka pintu order besar-besar, tahu nanti kondisinya bahwa itu berlaku, what will you do gitu kan? Betul Bang. Gitu kan intinya. Jadi gue sih ngelihat bahwa kalau tuh memang
nanti gue beli untuk konsumsi pribadi, ya gue akan lakukan dengan cara yang benar gitu kan, gue bayar pajak. Toh juga kalau lu itu kan murah, maksudnya bukan harganya kan sekitar 5 jutaan ya kalau di luar ya. Ya. Jadi kalau lu bawa ke Jakarta itu kan sebenarnya lu nggak kena pajak gitu loh. Iya. Di bawah $500 itu kan tax free kalau lu per orang gitu kan. Dari semuanya cukup menarik tanggapan-tanggapan IMEI dan iPhone SE 2020-nya. Ada saran-saran sebelum kita akhiri pembicaraan video call ini untuk dari teman-teman yang nonton perihal IMEI, perihal iPhone SE 2020, singkat aja sarannya dari Mas Bagus, mungkin mau duluan atau Dijiwan duluan atau Mas Hakiki? Singkat aja dari IMEI dan iPhone SE 2020. Duluan Ki. Gak dimau dulu. Atau langsung diakhiri aja pembicaraannya, ngobrol-ngobrol. Kalau saya sih simpel aja sih, kalau masalah regulasi IMEI ya udah tinggal bayar pajak, udah simpel itu. Kalau emang apalagi gitu. Terus kemudian kalau misalkan perihal SE ya, ya balik lagi sih kesimpulannya kayak yang tadi, kalau misalkan emang teman-teman pengguna lama atau mungkin butuh iPhone yang benar-benar enak digenggam, tapi mungkin harusnya sih lebih irit dari iPhone 8, karena yang orang-orang keluhkan itu masalah baterai. Pasti untuk ukuran iPhone 7 ya memang dari dulu isinya yaitu, kayaknya ini bakal jadi kayaknya solusi banget sih buat orang-orang yang pengen punya handphone compact cuman performanya bagus. Itu sih paling. Kalau dari Dijiwan atau Makemek ada? Kalau nggak ada sama atau gimana? Sama. Senior dulu deh, senior kasih silakan. Makemek. Aduh. Iya. Hari ini di sini lagi ajar di sebelah. Kalau dari saya masalah SE atau PNR tadi ya udah, kalau memang mau pakai yang home button ya pilihlah iPhone SE 2. Kalau mau beli yang udah Face ID beli aja iPhone PNR. Udah sebetulnya sesimpel itu aja gitu. Terus masalah aturan ini ya yang bisa kita lakukan ya cuma tinggal nunggu sekarang. Kalau nunggu dan kalau besok emang jadi diberlakukan ya udah pergi ke Singapura, bayar pajak, kelar gitu kan. Kalau nggak diberlakukan ya nunggu lagi. Karena sampai sekarang emang belum ada berita apa-apa sih dari Kominfo. Karena biasanya kita juga dapat rilisan pers gitu kan. Di website-nya Kominfo kan selalu ada press release segala macam. Tapi sampai ini kemarin saya belum ngecek hari ini. Belum ada press release baru apa-apa. Kalau dari Dijiwan Bang, ada atau bebasin aja beli apa aja langsung ke Dijiwan? Enggak sih, maksudnya gini loh, apa ya, spend wisely, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang dananya belum cukup ya mau aja beli yang legal gitu kan. Benar. Terus apa lagi ya itu aja sih gitu loh. Oke, yang penting setelah tanggal besok ya semuanya ya pakai barang itu peace of mind lah gitu. Oke deh, thank you Bang masukannya. Thank you juga buat Mas Bagus dari Makemek udah mau hadir di video call saya. Thank you banget Mas Sri Hakiki dari IDWS Indonesia. Thank you dari Bang Dijiwan, makasih Bang udah mau hadir. Ini ada door prize-nya San? Iya. Door prize udah kayak apa? Gak ada giveaway apa gitu. Gitu, oke. Saya udahin dulu ya. Sehat terus semuanya. Saya akhirin videonya ya Mas, Bang. Makasih. Thank you guys. Thank you. Sehat-sehat terus. Semua. Amin. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.